Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang UPS ya. UPS Pasta EX850 yang mati total ya. Yang mati total. Tapi jangan khawatir. Kita bisa memanfaatkan barang bekas yang sudah mati ini ya. Kita akan ubah inventory yang mati ini menjadi inverter DC to AC ya, dengan input daya 12 volt. Outputnya nanti 220 volt ya. Outputnya, inputnya 12 volt menggunakan daya 12 volt dan outputnya akan keluar menjadi 220 volt. Kita ubah menjadi inverter ya UPS ini, UPS bekas. Kita cobain apakah UPS ini masih nyala atau tidak. Kita menggunakan DC 12 volt. DC 12 volt menggunakan power supply 12 volt dengan 30 ampere. Kita coba dulu, tes dulu apakah ada 12 voltnya. Power supply-nya kita nyalain dulu, kita masukin stekernya, dan kita akan dites menggunakan alat sederhana ini. Kita tes dulu apakah 12 volt kurang atau lebih. Kita tes dulu yang ini, yang negatif, yang hitam, sedangkan yang kabel yang biru ini yang positif. Oke teman-teman, sudah ada 12 volt ya untuk arus input, udah pas 12 volt. Nanti masukin ke kabel bekas aki ini. Kita cobain apakah ini masih hidup atau tidak. Oke teman-teman, kita langsung cobain inverternya. Langsung masukin input daya 12 volt yang negatif dan ini yang positif. Kita menggunakan outputnya menggunakan lampu pijar 220 volt. Kita masukin langsung ke sini, ke lubang sini, masukin ke lubang sini, dimasukin outputnya apakah akan menyala atau tidak. Kita cobain dulu. Kita mau tes dulu apakah inverternya betul-betul rusak atau tidak. Kita cobain dulu ya. Oke, kita langsung dicoba. Wow, ternyata betul inverter ini mati ya. Sudah kita push, bisa sudah kita on, tapi dia tidak mau menyala. Betul-betul rusak, betul-betul mati total ya, mati total. Dan kali ini saya akan merubahnya menjadi inverter dengan menggunakan dioda. Cukup menggunakan satu dioda saja. Diodanya ada dioda bekas nih. Nanti kita cabut, ada dioda bekas. Gunakan dioda bekas saja, manfaatin yang ada ya. Kita akan merubah di jalur bagian ini, bagian inputnya kita akan rubah, dan kita akan mencopot satu transistor di sini. Transistor ini nanti
mau diganti sama dioda ya. Sebelum kita mencopot transistor ini, kita tes dulu apakah arusnya masuk atau tidak ke inputnya, ke sini apakah masuk atau tidak. Kita mau cek dulu ya menggunakan alat sederhana ini. Oke teman-teman, kita mau tes dulu arus inputnya apakah ada apakah tidak. Hanya menggunakan ini buat ground aja, ini cuman kabel tempelan buat ground, buat nempelin cek, buat nempelin ini bagian grounding menggunakan disolder sementara aja. Ini buat grounding, kita ceknya di sini dan kita langsung tes dulu apakah ada di sini. Ada 12,1 yang ini 12,0 pas ya. Coba kesininya ada enggak di sini di transfer ini yang inputnya ada 12,1, outputnya yang masuk ke sini. Oh ternyata ini tidak ada, ternyata di sini tidak ada. Di bagian ini juga, di bagian IC ini inputnya gak ada masuk, gak ada yang masuk. Kali ini saya akan langsung mencopotnya transistor ini karena ini outputnya tidak ada, di sini tidak ada. Mau di zoom dulu, oke. Karena ini input ini ada 12 volt, sedangkan outputnya tidak ada, kita akan mencopotnya transistor ini diganti sama dioda ya. Oke, langsung aja kita akan ganti transistor di bagian ini. Kita akan menggantinya, transistor ini kita akan ganti sama dioda. Kita digantinya sama dioda ini, yang satu ini kita cabut, kita menggunakan dioda bekas. Oke, hanya menggunakan dioda ini saja. Oke, kita langsung pasangin diodanya ya. Oke, kita langsung pasang diodanya di bagian ini. Kita langsung di jumper aja pakai dioda. Ini diodanya, dioda yang negatif, yang ini yang negatif, yang positif. Kita cek dulu diodanya, takutnya diodanya short. Bagus, diodanya bagus ya. Kita langsung cobain induktornya apakah sudah bisa menyala atau tidak. Kita langsung tes. Oh ternyata kayaknya dia mau nyala ya kayaknya. Sekarang kita tes dulu bagian input yang tadi. Yang ini yang inputnya 12 volt, yang outputnya juga 12 volt. Kesini sekarang udah ada 10,4 volt. Kesini juga udah ada 4,9 volt, udah normal ya.
Kali ini kita langsung cobain dulu, langsung nyalain apakah bisa langsung nyala atau tidak. Belum ya, belum nyala. Nanti belum mau nyala, masih ada jalur lagi yang belum benar ya, yang belum benar, masih kita ocek dulu lagi lah, nanti sampai dia nyala. Oke. Karena masih belum nyala, kita akan menggunakan cara yang kedua. Kita akan menggunakan pakai resistor RPus, menggunakan resistor 3,3 ohm ya, dengan watt atau 2 watt ya, menggunakan resistor 2,2 ohm 2 watt resistor Pius. Oke, kita kali ini langsung cobain menggunakan resistor 3,3 ohm ya. Coba kita mau cek dulu apakah dia menyala. Sekarang dia sudah menyala ya. Oke teman-teman, dia sudah mau menyala. Oke, mati ya. Tuh, sekarang udah hidup, udah normal, udah menjadi inverter. Bisa dimanfaatin buat di kebun ya, yang tidak ada pembangkit listrik. Ini cukup hanya menggunakan DC 12 volt atau menggunakan aki 12 volt. Karena di sini tidak ada aki yang normal, jadi terpaksa menggunakan PSU ini. PSU 30 ampere 12 volt. Ini ada aki 12 volt Yuasa, tapi ini sudah jelek, sudah sangat jelek, sudah tidak masuk lagi, sudah tidak bisa diisi lagi, sudah jelek. Jadi menggunakan DC 12 volt kalau di kebun atau yang jauh pembangkit listrik PLN ya, kita bisa menggunakan DC atau aki 12 volt, masukin ke kabel ini yang negatif, yang positif. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah setia menonton channel saya. Kali ini sudah selesai ya, merubah inverter DC atau AC. Ini bagian alarmnya berisik ya, alarmnya bisa dicopot biar tidak berisik. Teman-teman kalau mau tidak berisik, bagian alarmnya coba dibuang aja lah, biar tidak berisik. Bagian alarmnya dibuang, di bagian alarm bisa dibuang. Ini alarmnya. Sekarang sudah tidak berisik lagi, dan inverternya sudah menyala. Ini CPU, maaf bukan CPU, ini UPS, udah diubah menjadi inverter. Sekarang udah normal, udah bisa dimanfaatin, udah
bisa. Kita mau cobain dulu pakai mesin bor aja ya. Oke guys, kita akan mencoba dengan menggunakan mesin bor ini. Kita colokin dulu stekernya ke bagian output ini, dan kita mau cek pakai menggunakan bor kuat apa tidak. Oh, ternyata kuat, cuman bagian batu ini protek. Oke teman-teman, oke. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton channel saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.